warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya ada beberapa yang katanya terlambat masuk Zoom karena ada kuliah lain. Ya tidak apa-apa ya, saya tidak bisa salahkan karena memang minggu depan kita harus sudah masuk ke UAS. Mana wajah-wajah yang lain sudah pada bangun nih, hari Sabtu siap-siap ujian ya minggu depan. Tidak ada minggu tenang. Oke, berkaitan dengan kuliah kita metodologi penelitian, saya berkewajiban menyampaikan beberapa hal ya, karena kalau saya melihat juga tidak bisa maksimal dengan memanfaatkan media e-learning ya. Saya tidak bisa bicara langsung, tapi bagaimanapun memang kondisinya seperti ini. Ada beberapa hal yang saya sesalkan dari pelaksanaan kuliah metodologi penelitian. Ada beberapa mahasiswa yang sampai dengan akhir kuliah pertemuan ke-14 ini tidak masuk ke WA group ya. Jadi saya tidak tahu apakah smartphone-nya tidak mendukung WA atau sudah sedemikian sulitnya untuk komunikasi. Saya juga tidak yakin, karena yang namanya komunikasi mau tidak mau ini jadi salah satu penentu kesuksesan Anda nanti dalam menyelesaikan tugas akhir ya. Oke, ada mungkin 3 hal, singkat saja ya karena waktunya juga hanya sampai jam 9.30. Tolong siapkan catatan supaya tidak lupa. Yang pertama adalah literasi ya. Yang kedua adalah proses pembimbingan. Yang ketiga itu adalah presentasi ya. Oke, kita mungkin bahas ya satu-satu. Yang lain yang baru hadir saya harap bisa mendengarkan. Nanti mungkin kalau masih ada waktu kita bisa buka sesi tanya jawab. Oke, yang pertama adalah literasi. Jadi beberapa mahasiswa itu sudah mulai keteteran harus mengumpulkan revisi proposal tugas akhir. Tolong diingat, ini baru 2 kali ya. Saya nanti mungkin akan posting lagi di WA group untuk mahasiswa yang masih kurang dalam penyusunan proposal tugas akhir. Salah satu yang jadi problem sampai dengan semester-semester akhir dari sekian banyak mahasiswa itu adalah kemampuan literasi ya. Jadi karena memang tidak dibiasakan baca sejak SMP, mungkin SMA, jadi ke bawah-bawah sampai dengan kuliah. Jangan, sekali lagi saya ingatkan bahwa kemampuan Anda untuk mencari referensi, membaca referensi yang dibutuhkan, dan memahami referensi untuk mendukung penelitian Anda adalah kunci sukses utama. Ya, tugas akhir itu adalah penelitian, harus didukung oleh referensi yang cukup. Anda takut mengambil referensi, 1, Anda tidak percaya diri, ya. 2, Anda akan membuang-buang kesempatan untuk membuat sebuah penelitian yang berkualitas. Saya masih melihat banyak yang takut, saya bilang banyak ya. Banyak yang takut menggunakan referensi bahasa Inggris. Bukan sok Inggris-Inggrisan, tolong jangan salah paham.
Tapi mayoritas dari tulisan bidang informatika itu masih dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Termasuk juga Anda nanti kalau mau meneliti penelitian yang levelnya tingkat internasional, ya harus pakai bahasa asing, dan bahasa yang paling banyak digunakan itu adalah bahasa Inggris. Ya, Anda sudah belajar sejak SD, SMP, SMA, tolong dimanfaatkan. Ada juga nanti bahasa Inggris ya, karena salah satu syarat untuk nanti kelulusan itu adalah TOEFL, tes bahasa Inggris. Itu yang namanya sarjana ya. Tolong percaya diri. Kemampuan orang Indonesia itu multi linguistik katanya. Kita itu sudah dibiasakan banyak berbahasa sejak dari rumah. Literasi sekali lagi. Jangan Anda punya pemikiran bahwa referensi itu asal ada. Kata Pak Caca harus menyediakan 7, 7. Nggak mau ngasih lebih. Padahal ada beberapa yang mungkin penting. Kedua, Anda juga harus pintar-pintar untuk mengutip referensi. Kadang-kadang juga ada referensi yang bertentangan. Ya. Anda harus pintar-pintar mencari yang terkini, yang state of the art istilahnya. Kalau ada kesulitan, silahkan diskusikan dengan dosen. Ya, saya sudah bicara dengan dosen-dosen lain pengajar metode penelitian. Salah satu problemnya tadi kembali adalah komunikasi. Kok sulit sekali rasanya ya? Diskusi dengan dosen tuh. Saya tidak tahu apakah takut, apakah kurang percaya diri, apakah malas. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi hambatan Anda nanti ke bagian 2 dari materi hari ini, yaitu pembimbingan. Kenapa Anda butuh literasi? Kenapa Anda butuh kemampuan membaca, mencari, memilah, dan memahami referensi? Ini menjadi bekal. Untuk apa? Untuk nomor 2, yaitu pembimbingan. Ya, betul, nanti juga dalam pembimbingan ya jangan sampai Anda menolak kalau misalkan oleh dosen pembimbing diberikan referensi baru. Ya, kadang-kadang misalkan pembimbing punya, ya kalau istilah saya sih, favorit penulis ya, peneliti ya, misalkan yang sesuai dengan tujuan salah satunya adalah penelitian dosen tersebut, ya silakan dibaca, itu bukan hal yang aneh. Ya, misalkan ya contohnya penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi, perancangan informasi. Salah satu trennya itu adalah berkaitan dengan human atau pelaku. Bagaimana sistem informasi itu punya efek, punya dampak terhadap pelaku dari sistem. Nah, biasanya kalau misalkan ada mahasiswa yang menghadap ke saya biasanya sarankan untuk buku-buku tertentu ya. Misalkan memanfaatkan framework tertentu. Contohnya apa ya? Work system method misalkan dari Alter, atau mungkin yang lain-lain. Ya, kalau mau ke proses bisnisnya, ada beberapa dosen yang menyarankan menggunakan metode dari Porter misalkan. Ya, saya juga tidak tahu ya dosen-dosen yang lain. Pada saat pemrograman ya ada dosen yang menyarankan, wah kalau seperti ini pemrogramannya cepat nih. Coba pakai metode agile misalkan. Ya, ditelan saja ya dalam pembimbingan. Kenapa? Karena itu dosen pembimbing Anda. Satu, komunikasi. Dalam komunikasi tentu saja ada etika. Halo, yang lain ini masih pada mati videonya. Ini pertemuan terakhir. Saya ingin melihat wajah-wajah Anda.
Etika tolong diperhatikan ya, apalagi sekarang kita menggunakan komunikasi data ya. Kenapa saya selalu menegur misalkan mahasiswa yang kirim email itu tanpa surat. Ya, mail itu kan surat, masa kirim surat cuma barangnya saja tidak ada kata pengantar, itu sopan santun. Kalau dalam kita itu masuknya etika, nanti kalau Anda sudah kerja, bagaimana cara Anda kirim email kepada atasan, kepada sesama koleha misalkan atau teman kerja, itu bukan hanya urusan etika, tapi juga akan mencerminkan profesionalisme Anda. Ya dengan kata lain mungkin kalau Anda tidak tahu tata krama seperti itu, maaf saja kalau mungkin nanti disebut kampungan ya atau tidak beretika. Menggunakan WhatsApp misalkan atau media sosial yang lain, etika tetap dijaga. Anda sebagai mahasiswa yang dididik di perguruan tinggi yang asasnya adalah agama Islam dan budaya Sunda, ya tolong itu digunakan. Tidak susah menulis assalamualaikum dan ditutup dengan waalaikumsalam. Setiap akan menulis baik email maupun message misalkan, perkenalkan diri Anda. Ingat, dosen itu tidak cuma ngurus satu mahasiswa, banyak mahasiswa. Bukan cuma yang bimbingan, tapi juga yang ada di kelas ya. Tata krama, sopan santun. Ya, saya pernah menerima WhatsApp dari mahasiswa, "Pak, saya sudah kirim laporan perbaikan, tolong diperiksa." Tidak memperkenalkan siapa dia ya, seakan-akan saya ini babunya gitu loh. Tukang periksa. Meskipun mungkin maksudnya bukan itu. Ya. Tapi tolong hal seperti ini diperhatikan. Itu akan mencerminkan siapa Anda. Ya maaf saja kalau saya daripada semangat memeriksa malah jadi malas. Lalu juga bagaimana Anda bisa mematuhi rencana atau jadwal yang Anda susun sendiri. Nih, selalu ya berulang setiap semester. Alhamdulillah semester kemarin enggak ya. Saya pernah menemui mahasiswa yang malas bimbingan. Pada saat semester mau habis, masuk semester baru, TA-nya belum selesai, berarti harus bayar lagi biaya, baru ribut ngejar-ngejar dosen. Dengan berbagai macam alasan, "Pak, ini mau akhir semester, saya harus bayar semester baru. Orang tua sudah tidak punya uang, sudah tidak punya biaya." Loh, kok jadi salah kami sebagai dosen pembimbing? Ya, ngejar-ngejar dosen pembimbing seperti halnya debt collector dari sekarang pinjaman online katanya, pinjol ya kalau sekarang ya lagi trennya ya. Waduh, sangar sekali ya. Tolong hal seperti ini. Kalau memang dosen pembimbing itu menyarankan Anda ketemu, biasanya sih umumnya 2 minggu sekali, ya Anda coba patuhi itu. Ada kemajuan, tidak ada kemajuan, menghadap. Ada kemajuan, sampaikan yang sudah diperbaiki apa. Tidak ada kemajuan, tolong sampaikan kesulitannya apa. Dosen juga harus tahu ya, Anda kesulitannya apa. "Pak, saya punya referensi, tapi sudah seminggu ini saya kesulitan memahaminya." Sok, ayo bawa referensinya. Kita bahas sama-sama. Kira-kira bisa dipakai tidak untuk mendukung penelitian Anda. Gitu. Ya. Jangan ada kesulitan, hilang. Pada saat mau harus bayar lagi, wah ngejar, "Pak, saya harus selesai sekarang, harus seminar." Ya mau seminar gimana? Bab 2 saja belum beres. Apa yang mau diseminarkan? Saya saja sudah lulus S2 pada saat
menjalankan proses penulisan tesis, itu sama dosen pembimbing tidak berani menanyakan kapan saya bisa seminar. Lo tahu diri gitu loh, ya, bahwa bahan yang saya susun, yang saya tulis itu memang belum layak diseminarkan. Nanti juga kalau sudah layak, dosen pembimbing pasti akan menyebutkan. Tidak ada dosen di Unpas, di IF Unpas ini akan menahan-nahan kalau memang Anda sudah waktunya seminar. Ya, materi bab 3 analisis sudah jelas, ya, rancangan sudah jelas, lalu menjelang bab 4 idenya itu sudah kelihatan, biasanya pasti diizinkan untuk seminar. Lepas ya, tolong bimbingan itu lepas dari urusan biaya. Kalau Anda biayanya mau murah untuk melaksanakan tugas akhir, ya cepat dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Ada beberapa tips nanti saya berikan ya. Saya juga sudah memberikan beberapa tautan ya, beberapa artikel di blog sudah saya posting di WA group, tapi ternyata juga tidak dibaca. Ya, dari 29 orang mahasiswa yang baca itu cuma 3 orang. Jadi kelihatan sekali ya kemampuan literasinya. Bahkan saya cuma posting yang cuma 2-3 halaman saja, males baca, apalagi harus baca textbook. Hal-hal seperti ini tolong diingat, tolong ditingkatkan. Ya, bukan asal lulus jadi sarjana itu. Ada proses, harus sabar, harus ada kualitas. Ya, karena semuanya yang mendapat keuntungan itu adalah Anda. Saya kan pernah bicara ya, pernah pengalaman pribadi pada saat cari kerja, wawancara, yang ditanya itu ternyata TA. Mas, TA-nya apa ya? Suruh apa? Saya menjelaskan TA-nya apa, produk apa yang sudah dihasilkan. Seperti di sidang ulang gitu loh. Padahal itu pada saat wawancara kerja. Anda bisa bayangkan untuk orang yang TA-nya dia sendiri nggak ngerti. Harus bicara apa nanti. Padahal itu adalah urusan, ya kalau menurut istilah saya, urusan hidup dan mati ya. Anda sukses, Anda bisa diterima bekerja, Anda tidak sukses, ya maaf. Masuk ke barisan pengangguran Republik Indonesia. Apalagi sekarang, ya, anak teknik informatika saja ini sampai ratusan hanya di Unpas. Ditambah dengan anak mahasiswa teknik informatika di Bandung, ini belasan sampai puluhan ribu orang. Ditambah lagi dengan anak teknik informatika seluruh Indonesia. Ya, mungkin ratusan ribu orang, ditambah lagi dengan anak teknik informatika dari masyarakat ASEAN. Entah berapa saingan Anda nanti. Itu yang harus Anda pikirkan. Kenapa saya bilang, satu, dasarnya adalah literasi. Dua, pembimbing. Anda harus bisa kerjasama. Anda harus bisa menjalin hubungan baik dengan dosen pembimbing. Jadi ibaratnya sidang, ya, sidang sidang tugas akhir, dengan hubungan yang baik dengan dosen pembimbing itu akan jadi pembela Anda di sidang tugas akhir. Jangan sampai ada beberapa mahasiswa yang tidak punya hubungan baik dengan dosen pembimbing, ya, tidak nurut, bimbingannya juga malas-malas. Pada saat seminar, pada saat sidang, dosen pembimbing bukannya jadi pembela, malah jadi jaksa penuntut, ikutan menguji. Habislah Anda.
Ya, seharusnya setelah seminar itu biasanya sih maksimal sebulan langsung sidang misalkan. Ya, tapi karena terlalu banyak yang harus diperbaiki, molor akhirnya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga itu adalah presentasi. Kenapa saya mengangkat presentasi? Saya tidak tahu nih, ini sudah pertemuan ke-14. Siapa di antara Anda yang sudah 14 kali pertemuan, nggak pernah bertanya, nggak pernah ngomong selama kuliah? Bahkan cuma bilang wassalamualaikum saja tidak pernah. Ya, saya sudah menyebutkan ya, bahkan ada yang left group dari grup WA. Saya tidak tahu apakah dia fansnya medsos sinyal sehingga sangat benci sama WA atau tidak membutuhkan informasi mengenai kuliah metodologi penelitian. Presentasi, bagaimana Anda menyampaikan ide di depan umum dengan cara singkat, jelas, menarik. Anda setiap presentasi nanti biasanya diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Anda punya PowerPoint. Tolong dalam waktu 15 menit itu Anda berikan yang jelas mengenai penelitian Anda. Jadi biasanya dalam presentasi satu, PowerPoint-nya sudah siap. Ya, biasanya juga 15 menit ya kurang lebih lah. 1 menit satu layar berarti satu layar satu slide. Berarti mungkin Anda hanya menyediakan dari 12 sampai maksimal 15 slide termasuk cover. Ya. Anda harus menjelaskan menyingkat mana yang akan ditulis di slide PowerPoint, mana yang harus Anda sampaikan dalam bentuk lisan. Nih kadang-kadang mahasiswa suka lupa saking sudah pusingnya. Kalau Anda presentasi, baca sumber itu juga tidak apa-apa. Yang paling sering kesalahan pada saat presentasi itu adalah pertanyaan tidak bisa dijawab oleh slide yang Anda tampilkan. Contoh, kenapa misalkan saya menyarankan di bab 2 itu ada peta konsep referensi. Satu, Anda paham mengenai literasi, mengenai referensi yang Anda bawa, yang Anda pakai. Yang kedua adalah cukup 2 slide saja untuk bab 2, tidak perlu panjang-panjang. Ya, ini karena akan ke kesalahan berikutnya. 15 menit Anda disuruh presentasi, 10 menit Anda menjelaskan pekerjaan orang lain alias referensi. 5 menit Anda menjelaskan pekerjaan Anda. Itu terbalik. Ya, itu bukan penelitian orang lain loh yang Anda sampaikan, itu adalah penelitian Anda sendiri. Ya, jadi bab 3, bab 4 dan bab terakhir kesimpulan itu seharusnya mendapat porsi yang banyak pada saat presentasi baik di seminar maupun di sidang. Paham ya? Tidak mudah memang. Kadang-kadang juga saya pada saat presentasi cuma diberi waktu 10 menit, saking banyaknya yang pengen dimasukkan, jadi 15 slide ya nggak cukup. Terpaksa harus ada yang dihapus. Yang penting-penting saja. Yang bisa mencerminkan penelitian. Contoh, ya. Catat nih, nanti lupa lagi. Pada saat seminar, itu yang penting adalah latar belakang, 1 slide. Metodologi, 1 slide. Tempat atau studi kasus di mana penelitian dilaksanakan, 1 slide. Terus referensi yang Anda gunakan. 1 biasanya peta konsep, 1 slide. Yang satu lagi adalah referensi utama. Kenapa
pada saat Anda buat penelitian yang namanya kata kunci atau keyword itu penting. Kata kunci penelitian Anda apa? Wah, Pak, saya kata kuncinya karena di bidang IMK itu adalah usability dan usability heuristic. Pak, saya karena di programming itu kata kuncinya adalah agile programming. Pak, karena saya di basis data, pemodelan kata kuncinya adalah entity relationship diagram. Pak, karena saya di sistem informasi, kata kuncinya itu adalah work system method. Itu ditampilkan. Dari siapa Anda ngambilnya? Referensinya dituliskan, tahun berapa. Baru setelah itu Anda cerita mengenai isi penelitian Anda. Catatan, ya, kadang-kadang juga kita kalau bicara di depan umum ya suka grogi, kadang-kadang juga suka takut lupa. Siapkan catatan-catatan. Yang namanya referensi itu semuanya lengkap, sudah ada di laptop. Maksudnya referensi yang ini ya. Referensi yang digital. Kalau referensinya dalam bentuk buku, ya nggak apa-apa, dibawa juga. Contoh, ya kadang-kadang ada dosen penguji yang tanya, ini Anda dapat dari mana referensinya? Anda harus tunjukkan itu. Mana bukunya, siapa pengarangnya, kapan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, ya nanti bisa bubar seminar atau sidangnya. Karena Anda menyampaikan sesuatu tidak ada dasar ilmiah. Jadi jangan sampai nanti Anda pakai referensi terus tidak Anda kumpulkan. Buat satu folder khusus di laptop Anda, simpan semuanya di sana. Nanti juga akan direvisi mungkin ya, ada yang kepake, ada yang tidak, supaya nanti memudahkan. Oke, itu 3 hal yang penting harus Anda perhatikan di akhir kuliah metode penelitian. Betul, Anda harus menghadapi studi kasus dulu sebelum ke tugas akhir. Tapi saya harap Anda sudah mulai fokus. Tidak ada yang melarang Anda curi start untuk melakukan penelitian. Apa maksudnya Pak curi start? Mulai cari dosen pembimbing. Mulai diskusi dengan calon dosen pembimbing untuk referensi. Mulai perbaikan proposal. Sehingga proposal tugas akhir idealnya menurut saya itu adalah sudah menyelesaikan, minimal mendekati menyelesaikan bab 1 dan bab 2 laporan akhir. Jadi pada saat mulai, Anda sudah bekalnya sudah banyak nih. Referensi tinggal nambah 1, 2, atau 3. Itu taktik untuk segera menyelesaikan tugas akhir. Pada saat masuk, Anda minat sudah jelas, judul sudah ya katakanlah matang, ya dosen pembimbing sudah punya, jadwal pembimbingan itu sudah bisa tinggal konfirmasi, Anda juga sudah paham dengan perilaku dosennya. Ingat, Anda harus tahu, Anda yang butuh sama dosen pembimbing, bukan sebaliknya. Anda harus bisa menyesuaikan gaya Anda dengan gaya dosen pembimbing. Saya misalkan, sangat rewel dengan format di awal-awal. Nggak bisa Anda datang ke saya, Pak, formatnya nanti gampang Pak dibenerin. Saya minta bimbingan dulu mengenai referensi. Tidak. Ada dosen yang juga tidak peduli, moga-moga tidak ada, dulu pernah ada soalnya. Ya, baru 4 kali bimbingan terus seminar, habis itu sama dosen penguji. Karena memang tidak siap. Kalau mau kirim laporan, tolong dibaca ulang. Poin-poin yang harus diperbaiki
oleh dosen pembimbing itu coba dibaca ulang. Apakah semuanya sudah diperbaiki? Kalau belum semuanya diperbaiki, tolong beri catatan. Anda ada kesulitan di sebelah mana? Jangan diem. Jangan sampai Anda sudah harus perbaiki, misalkan ada 4 bagian yang harus diperbaiki, datang cuma bawa 3. Nggak ngomong nggak apa. Ya, nanti dosen akan merasa, loh kok saya ngomong tidak didengerin ya. Kan dosen juga bisa jadi males nanti. Percuma ngomong panjang-panjang. Kok mahasiswanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, hal-hal seperti itu tolong. Setiap bimbingan, hasil dari bimbingan dicatat. Nggak ngerti, konfirmasi. Ya, konfirmasi sekarang kan baik bisa langsung maupun menggunakan media komunikasi. Biasakan itu. Ya, dosen pembimbing itu adalah teman seperjuangan Anda, bukan penghambat. Jadikan mereka sekutu, bukan musuh. Oke. Nanti saya akan posting beberapa tips dan trik ya. Tolong dibaca ya, bahasa Indonesia, cuma 2 halaman. Lalu yang belum mengumpulkan revisi, tolong segera mengumpulkan revisi. Mungkin juga nanti saya akan periksa lagi ya. Jadi kemarin sudah ngobrol dengan dosen yang lain. Bahkan setelah UAS pun Anda masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kenapa? Karena Anda tidak mengumpulkan proposal yang baik, Anda tidak lulus kuliah metode penelitian. Itu saja. Ada yang tidak mau lulus? Kalau tidak mau lulus, Anda gimana mau ngambil TA? Ya, Anda mau ngambil TA tapi nggak punya proposal. Bahkan orang yang mau menikah pun itu harus punya modal, punya planning, tidak cukup hanya cinta saja. Bagaimana Anda mau menghadapi tugas akhir kalau Anda tidak tahu apa yang akan Anda teliti? Sampai dengan metodologi penelitian berakhir, Anda masih bingung dengan diri sendiri. Minat saya apa ya? Itu mah udah telat atuh. Minat itu dibentuk sejak semester 1. Bukan sesuatu yang bisa dadak-dadakan. Oke. Untuk materi kuliah itu materi bahan ujian itu juga saya tidak mau yang susah-susah ya. Lebih banyak mungkin nanti akan mengacu ke proposal yang Anda buat saja. Bagaimana Anda bisa memastikan? Salah satunya adalah bahwa proposal, judul penelitian Anda itu adalah up to date. Memang sesuai dengan kondisi sekarang. Melakukan penelitian yang unik. Ya, nanti coba iseng-iseng ya, tulis judul penelitian Anda atau sebagian dari judul penelitian Anda di Google. Kalau ada muncul yang persis sama, tolong diganti. Jangan-jangan nanti Anda dianggap plagiat. Kalau ternyata tidak ada yang sama, wah berarti itu unik, judulnya menarik. Tinggal nanti didiskusikan dengan calon dosen pembimbing. Ya. Jangan kalah cepat dengan mahasiswa lain. Ya, saya juga sudah mulai mengidentifikasi mahasiswa dan mahasiswi yang mau dibimbing oleh saya. Saya yakin dosen-dosen yang lain juga sama. Ya. Supaya bisa melihat nih apakah sesuai dengan keilmuan, dengan minat, dengan bidang yang memang spesialisasi dari dosen informatika.
Kalau tidak pasti ditolak ya. Kalau memang sesuai ya semoga nanti ini penelitiannya lancar, berkualitas ya. Anda dapat segera lulus dan diwisuda menjadi seorang sarjana. Bahwa proses penelitian ini adalah sesuatu yang jujur ya, yang terhormat, yang ilmiah, yang beretika dan bermanfaat untuk semua pihak. Bukan hanya Anda, tapi juga kami ya sebagai dosen pembimbing bisa belajar lagi. Termasuk juga untuk prodi, termasuk juga untuk fakultas, dan terutama untuk kedua orang tua Anda. Bikin mereka bangga bahwa anaknya itu jago meneliti, bisa menulis, bahwa biaya yang mereka keluarkan itu tidak sia-sia. Anaknya tuh sarjana loh Pak, pinteran, sudah bisa bikin tulisan tugas akhir sampai dengan lebih dari 100 halaman sampai 200 halaman, bisa bikin program loh, bisa-bisa merancang sistem informasi loh. Bukan main-main Pak, anak Bapak tuh, anak Ibu tuh, ya, buat mereka bangga. Ya, masih duit belum bisa, ya, ngasih apa hal-hal yang membanggakan itu sulit. Nah, ini salah satu cara Anda untuk mereka bangga bahwa biaya yang dikeluarkan oleh mereka itu tidak sia-sia. Yang Anda pikirkan adalah pada saat Anda malas, pada saat Anda horea maca, malas nulis, malas bimbingan, tolong jangan dosen pembimbing. Tolong jangan Unpas dulu. Orang tua Anda dulu yang Anda pikirkan. Mau bikin mereka bangga dalam bahasa Indonesia atau mau bikin mereka bangga dalam bahasa Sunda? Kalau bahasa bangga dalam bahasa Sunda kan susah ya. Hese. Jangan sampai punya anak tuh yang nyusahin orang tua. Oke. Cukup mungkin ya, itu tolong dibaca. Nanti saya sharing apa yang harus Anda baca. Ya, tips saja sih di WA group. Ingat yang saya sampaikan hari ini ya, berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan nanti proses pembimbingan, dan berkaitan dengan kemampuan Anda nanti bicara di depan umum. Harus meyakinkan, harus bisa ya. Ya, contoh nih paling sederhana dalam presentasi. Ya, ada yang tidak percaya diri. Satu, selalu melihat ke bawah. Sudah melihat ke bawah, suaranya kecil lagi, nggak kedengaran. Itu saja sudah jadi masalah. Ya. Bukan artinya Anda harus teriak-teriak ya, bukan ya. Tapi bagaimana bahwa ini memang penelitian saya bangga loh dengan penelitian saya ini. Saya ingin menyampaikan penelitian ini supaya orang lain tahu, supaya bisa sama-sama belajar. Oke? Cukup untuk hari ini, siap-siap untuk ujian, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kalau kemana-mana jaga jarak ya, pakai masker meni hese. Ya, cuci tangan, jaga kebersihan, jangan sampai nanti pada saat ujian, kuliah apapun, ada yang sakit. Ya, tetap semangat ya. Nanti ada beberapa pengumuman, tolong jangan akhirnya, udah UAS, saya langsung live grup WA, jangan dulu ya. Sebelum nilai keluar, tolong jangan kabur-kabur dulu. Siapa tahu ada pengumuman atau mungkin saya sih inginnya tetap memberikan kesempatan kepada Anda sampai dengan nilai keluar supaya lulus. Gimana caranya lulus? Ya buat proposal TA sebaik-baiknya. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan lewat WA group karena ternyata waktunya sudah mau habis ya. Oke, cukup dulu
untuk hari ini ya tolong dicamkan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Tetap semangat dan saya yakin Anda semua bisa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Saya optimis itu, tinggal mau saja kok. Ya. Ini anak-anak yang hadir hari ini di kelas saya ini punya kemampuan untuk menyelesaikan. Semuanya anak-anak cerdas di sini, punya semangat. Problemnya adalah males. itu itu penyakit utama ya, suka menunda-nunda kan sudah dibahas kemarin. Oke, cukup hari ini. Sampai ketemu lagi nanti, moga-moga ya saya harap sih semuanya nilainya bagus ya, dapat A. Yuk, jadwal ujian sudah saya share ya. Jangan sampai lupa. WA tetap jalan nanti pada saat ujian. Jadi kalau ada yang kesulitan, misalkan untuk upload soal atau download soal atau upload jawaban, segera kontak ke saya lewat WA group. Ya, saya tidak mau Anda tidak lulus gara-gara ternyata telat upload jawaban misalkan. Oke, cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Bapak.